Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita sedikit berbicara tentang jumlah dari nama-nama Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita sudah sama mengetahui bahwa jumlah dari nama Allah itu ada 99 nama yang dapat kita lihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Allah yang 99 itu biasa disebut dengan Asmaul Husna, nama-nama yang baik bagi Allah. Tapi sebenarnya nama Allah itu lebih daripada 99 nama. Dan bahkan nama Allah itu tak terbatas. Karena seluruh dari nama-nama itu berasal dari nama-nama Allah. Bersumber pada Allah. Perjamaah yang dirahmati Allah. Lalu berapa jumlah nama-nama Allah? Jumlahnya tak terbatas. Tapi di dalam sebuah tafsir menyebutkan bahwa nama-nama Allah itu jumlahnya ada 4.000 nama. Walaupun pada hakikatnya tak terbatas. Jadi yang 1.000 nama itu dari 4.000 itu hanya Allah yang tahu. Jadi tidak diberitahukan oleh Allah kepada makhluknya, baik itu para malaikatnya, para nabinya, dan para manusia dan lain-lainnya. Jadi hanya Allah yang tahu dengan namanya yang 1.000 itu. Perjamaah yang dirahmati Allah. Yang 1.000-nya lagi dari yang 4.000 hanya Allah yang mengetahui dan para malaikatnya. Jadi nama yang 1.000 itu Allah beritahukan kepada para malaikatnya. Sehingga nama yang 1.000 itu Allah dan para malaikatnya yang tahu. Sedangkan manusia, bangsa jin, para nabi tidak mengetahuinya. Jadi yang mengetahui Allah dan para malaikatnya. Kemudian yang 1.000-nya lagi dari yang 4.000 itu tersimpan, tertulis di Lauhul Mahfuz. Tertulis di Lauhil Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah Allah menuliskan namanya. Allah mengabarkan namanya di Lauhul Mahfuz itu. Jadi tidak ada yang mengetahui, manusia itu tidak ada yang mengetahui. Tapi kalau Allah memberitahukan lewat mimpi atau dengan zikir, maka seseorang dikarunia oleh Allah dapat menyaksikan Lauhul Mahfuz, maka mereka mungkin tahu dengan nama-nama Allah tersebut. Tapi atas seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para malaikat mungkin ada yang tahu, tapi ada juga yang tidak. Jadi yang 1.000-nya itu dari yang 4.000 Allah tuliskan, Allah masukkan ke dalam Lauhil Mahfuz yang berada di langit yang ke-7. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang 1.000-nya lagi
itu dibagi 300 nama-nama Allah itu tercantum di dalam kitab Taurat. Jadi Allah tuliskan nama-namanya itu di dalam kitab Taurat berjumlah 300 nama Allah. Kemudian 300-nya lagi dari yang 1000 itu Allah tuliskan, Allah cantumkan di dalam kitab Zabur. Dalam kitab Zabur. Kitab Zabur itu adalah diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kalau kitab Taurat, Nabi Musa alaihissalam. Jadi di dalam kitab Zabur itu termaktub nama-nama Allah ada 300 nama. Kemudian 300-nya lagi dari yang 1000 itu Allah maksudkan, Allah tuliskan di dalam kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ada 300 nama di dalam kitab tersebut. Kemudian 100-nya itu Allah tuliskan, Allah cantumkan 100 nama di dalam kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di dalam hadis disebutkan ada 99 nama. Jadi berarti satu nama adalah ghaib. Tidak diketahui oleh manusia atau orang beriman, orang Islam pada umumnya. Jadi 99 nama. Perjamaah yang dirahmati Allah. Jadi dalam Al-Quran tidak 100 nama. Jadi ulama mengeceknya itu tidak sampai 100 nama. Tapi sebenarnya melebihi. Karena yang satu itu bersifat rahasia. Itulah kata orang dalam pelajaran ilmu tasawuf atau ma'rifat, itu nama Allah yang ke-100. Itu adalah sifatnya rahasia. Tidak semua orang yang mengetahuinya. Atau dengan kata lain, Ismul A'zam, kata Rasulullah SAW. Nama yang agung, nama yang mulia, nama yang rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para ulama mencarilah dia nama yang satu itu, nama yang ke-100 itu. Jadi apabila ini kata para ulama, siapa yang mengetahui ini, maka doanya dimakbulkan oleh Allah. Dan dia dijamin masuk surga. Karena nama-nama yang mulia dapat diketahuinya. Tetapi kalau kita perhatikan nama yang satu itu, nama yang ke-100 itu bermacam-macam para ulama menemukannya. Tapi tergantung kepada tuntutan kita, di mana kita mendapatkan itu kepada para ulama. Maka amalkanlah dengan sebaik-baik. Insya Allah nanti kita akan berbicara di konten yang berikutnya tentang nama Allah yang ke-100. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Ya, sekali lagi kita simpulkan bahwa nama Allah itu berjumlah 4.000 nama. Walaupun nama Allah itu lebih daripada itu. 1000 hanya Allah yang tahu. Yang 1000-nya itu hanya Allah dan para malaikat yang tahu. Yang 1000 tersimpan di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang 1000-nya itu terbagi 300 di kitab Taurat, 300 di kitab Zabur, 300 di kitab Injil, dan 100
di kitab Al-Quran, tapi hanya berjumlah 99 nama tersebut. Tetapi satunya adalah bersifat rahasia. Jadi hanya ini yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.